kemarin PWI melaporkan Opung Hotman ini mungkin seperti apa? Opung tentu sebagai orang tua senior introspeksi agar lebih wise dengan teman-teman insan pers, karena insan pers sahabat saya, sahabat Pradi Bersatu dan sahabat Adi Darmawan. Oke, ada lagi? Ini kan sebagai teman satu profesi berarti seharusnya tidak seperti itu. Oh tidak, kita harus gandeng. Kita harus bergandeng tangan dengan yang namanya insan pers. Yang pertama, insan pers itu no viral, no justice. Itu sudah terjadi di belantara negara manapun, ya, bahwa no viral, no justice. Berarti informasi dari luar negeri siapa yang mengadakan kalau bukan insan pers? Itu sahabat kita, bos. Kita jaga, kita hormati mereka, kita sayangi mereka. Kenapa kita justru mendiskreditkan seolah-olah kita lebih intelektual daripada insan pers, padahal jauh lebih cerdas insan pers? Seperti itu. Salah. Ada tanggapan? Menurut saya sih beliau menyampaikan kayak gitu dalam konteks apa ya? Ini kan ada pertanyaan dari wartawan, kemudian tiba-tiba dia sampaikan nggak ada itu kan. Saya pikir itu sangat menurut saya tidak pantas seorang pengacara senior itu menyampaikan hal itu kepada insan pers. Saya pikir tindakan yang kurang bijak. Dan kalau ada rekan-rekan dari wartawan yang melakukan upaya hukum, kita akan kawal posisi itu. Walaupun dia sudah minta maaf. Kita salah satu kuasanya, Pak. Walaupun dia sudah minta maaf di salah satu IG dia. Kita maafkan hubungan antara manusia. Tetapi penghinaan itu harus diproses. Harus tegas. Lapor dari organisasi mana, Pak? PWI dan juga dari apa tadi? MIO. Dengan proses dia mengatakan diduga mengatakan seorang media, apakah itu melanggar kode etik atau gimana, Pak? Lebih ke substansi, karena kan dia lawyer saat itu. Kode etik. Kode etik. Kode etik lawyer salah tidak ada. Kan dalam kode etik tidak boleh menghina. Iya, apalagi disampaikan di depan. Apa dia sampaikan kepada publik? Tapi kan dia berargumentasi kemarin menjawab. Kita uji nanti di sidang etik. Ya, itu argumentasi dia. Saya argumentasi merendahkan sebenarnya ya. Dengan pernyataan dia seperti itu, sebenarnya soal pertanyaannya tidak berbobot. Tapi kan tidak pantas gitu. Ya sekali lagi, Pradi Bersatu itu sahabatnya pers. Ya, no viral, no justice. No viral, no justice. Kalau kita bermusuh sama pers, Ya. pers itu harus ganti. Sahabat Ade Darmawan dan Pradi Bersatu. Mungkin terkait laporan MIO hari ini itu seperti apa jalannya, Pak? Laporannya. Saya rasa sekarang tinggal lanjuti. Tadi barusan kita komunikasi dengan penyidik dan lain sebagainya. Bahwa ini akan dipercepat agar supaya bisa ketemu tuh apa hasilnya. Nah kita uji juga kan dalam penyelidikan. Iya tentu. Laporannya dilayangkan hari ini berarti kan, Bang? Iya hari ini dan langsung pemeriksaan dan ini masih juga berlangsung. Ya. Mungkin tanggapannya gimana polisi dibuat laporannya hari ini langsung diadakan pemeriksaan hari ini itu cukup singkat ya, Bang? Itu prosedur. Jadi harus diperiksa dulu. Biasanya kan pelapornya. Pelapor dia langsung diperiksa karena kalau mesti panggil lagi nanti semuanya sama sih diperiksa tuh. Semuanya sama diperiksa. Setelah buat laporan diperiksa. Pelapornya wajib diperiksa. Wajib diperiksa. Maksudnya kalau kasus lain mungkin ada yang baru dilaporkan. Enggak. Itu tergantung pelapor. Dia mau diperiksa kapan? Hari ini boleh, besok boleh, lusa boleh, hari Kamis boleh, tergantung penyidik yang siap atau tidak siap, gitu aja. Kan biasanya habis begini aja, kita dikasih form mungkin. Iya. Mau sekarang atau nanti? Mau sekarang atau nanti gitu. Kesimpulannya tadi pemeriksaan Masih dilakukan intensif. Masih. Pemanggilan untuk terlapor Nanti setelah periksa semua saksi-saksi dan lain-lain itu kita serahkan pada penyidik. Itu kita jangan masuk pada sistem penyidikan. Biarkan penyidik bekerja. Oke. Ya. Yang soal Opung Hotman ini kan banyak yang mengatakan bahwa minta maaf saja tidak cukup. Ya. Nah, ini sebagai tanda juga bahwa ini tanda-tanda akan keruntuhannya Opung Hotman yang terlalu sombong begitu. Banyak yang mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memaafkan manusia-manusia yang kufur nikmat, manusia-manusia yang jumawa, manusia-manusia yang sombong, manusia-manusia yang menganggap dirinya lah yang paling hebat di dunia selain Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa dan Sang Hyang Widi. Nah, kemarin langkah konkret apa sih yang mungkin harus diambil Bang Hotman gitu untuk terhadap teman-teman insan pers ini? Bertemu langsung atau baiknya seperti apa? Kita kembali kepada Bang Hotman dan kita kembali kepada pelapor.
sudah cukup belum sih Bang permintaan maaf secara media sosial Bang? Karena banyak yang mengatakan bahwa harusnya diajakkan press conference dan minta maaf langsung, tapi ini hanya lewat media sosial. Apa sudah cukup? Saya kembalikan kepada pelapor, saya kembalikan pada kalian semua, sanggup gak menerima permintaan maaf dengan cara itu atau dengan cara apa? Monggo silakan, itu hak hukum, hak insan pers, karena insan pers juga manusia. Insan pers juga manusia. Gitu ya. Pasal yang dilaporkan kemarin juga oleh PWI dan hari ini dengan NIO sendiri, FIFO sendiri, tepat tidak sih Bang untuk Ya, berarti aku lihat dulu. Biar aku lihat dulu. Iya, Pertanyaannya tepat atau tidak ya? Ya. Ya, kalau menurut saya sih pasti tepat. Karena lakukan berdasarkan kajian-kajian yang matang. Ya, kalau tepat lebih tepatnya mungkin kita bisa lihat dari konferensi pers tadi kan dibacakan pasal-pasalnya kan. Tapi saya yakin pasal yang dikenakan sudah melalui kajian-kajian yang matang. Ya. Tidak sembarang. Jadi yang dilaporkan teman-teman PWI yaitu ya karena 242 Undang-Undang Nomor 1/2003, terus kemudian Undang-Undang Pers dan lain-lain sebagainya. Ancaman hukumannya Ancaman hukumannya saya rasa 4 ya, 4 tahun. atau lebih? Kurang lebih. apakah ada suruh membayar denda gitu? Ya, ya bisa saja. Saya kembalikan lagi kepada pelapor, teman-teman pelapor. Tapi kan dia pernah jadi kuasa hukumnya Presiden nomor 1 dan menyebut nama Presiden. Jangan bawa-bawa itu lagi lah, selesailah. Ini Pak Presiden itu tidak mau mengintervensi hukum, karena kalau ketahuan mengintervensi hukum berarti 3 pilar ini rusak. Kenapa? Lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Ini harus berdiri sendiri, karena mereka punya tupoksi masing-masing. Inilah fungsi negara. Nah, di atasnya legislatif, yudikatif, dan eksekutif ini apa? Panglimanya hukum, undang-undang. Jadi saya kembalikan semua. Kalau misalkan memang pelapor merasa bahwa sudah cukup dan bisa diadakan mediasi, ya monggo silakan. Tapi saya rasa kembali lagi teman-teman. Terakhir Bang, Ya. pandangan Abang atau prediksi Abang ke depannya sebagai praktisi hukum juga terhadap karir Bang Hotman ke depannya mungkin seperti apa Bang, akan bisa down atau up? Tangkap aja sih. Ya. Oke. Ya, makasih.